wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Maula, NPM 2003042003, jurusan Manajemen Haji dan Umroh, semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, mata kuliah Fikih Lingkungan, dengan dosen pengampu Ibu Nurul Mahmudah SHI MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Sedangkan lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling makhluk hidup yang mempunyai pengaruh timbal balik terhadap makhluk hidup tersebut. Upaya pelestarian lingkungan hidup artinya menjaga keberadaan lingkungan tetap selama-lamanya, kekal tidak berubah, dengan melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap lingkungan dengan cara mengeksploitasi tanpa memperhatikan akibatnya, jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Lingkungan hidup adalah semua benda, budaya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Oleh karena itu, kita semua harus tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan di sungai, di got, maupun di selokan. Ini merupakan satu hal yang sangat sederhana namun sulit untuk diterapkan. Di samping membersihkan, juga memperindah lingkungan dengan cara menanam pohon, menghiasi taman dengan berbagai macam bunga dan tanaman hijau. Seperti hadis lingkungan bersih, pikiran jernih. Innallaha yuhibbut taubaini wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Melihat besarnya pahala menanam pohon dari berbagai jenis, sudah sepantasnya seorang muslim itu melakukan reboisasi dengan menanam pohon pelindung dan konsumsi. Pohon pelindung selain menghasilkan oksigen, juga mampu menahan erosi di saat musim penghujan. Bahkan, pohon pelindunglah yang menahan longsor dan banjir bandang. Inilah pahala ekologi menanam pohon yang membuat langit cerah, polusi merendah, dan lapisan ozon tidak terus bolong. Selain itu, pada pohon pula burung-burung bernyanyi. Bahkan tak jarang pipit mencuri padi milik petani di sawah yang menghampar. Tentu ini menjadi pahala tersendiri bagi petani, termasuk ketika tanaman itu dimakan hama atau makhluk lainnya. Seperti hadis berikut, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan berharapan akan dikabul. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dari hadis-hadis tersebut di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk menghidupkan lahan yang mati, menanam pohon atau reboisasi, dan melarang buang air besar atau kecil di jalan, di tempat berteduh, di bawah pohon yang berbuah, di sumber air, tempat pertemuan air, pinggiran sungai, di liang-liang tanah di mana binatang tinggal, di air yang tidak mengalir sehingga akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Dari keterangan di atas, sangatlah jelas bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan.
semua larangan tersebut untuk mencegah terjadinya wabah penyakit yang disebabkan karena tidak menjaga kebersihan. Oleh karena itu, manusia tidak hanya berkewajiban untuk mengelola lingkungan, tetapi sekaligus juga menjaga dan memakmurkannya. Lingkungan sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah mestinya dijaga kelestariannya. Kelestarian lingkungan terkait dengan kesejahteraan suatu bangsa. Oleh karena itu, manusia harus menjaga, memelihara lingkungan dengan sebaik-baiknya. Upaya-upaya yang harus ditempuh dalam melestarikan lingkungan hidup adalah antara lain memelihara dan melindungi hewan, menanam pohon dan penghijauan, menghidupkan lahan mati, memanfaatkan udara dan air dengan baik, dan yang terpenting adalah bagaimana agar keseimbangan alam dan habitatnya tetap terjaga.